Sayang, pelan-pelan. Sayang, selama aku tidak ada, orang-orang di perusahaan tidak menyusahkanmu, kan? Tidak mungkin, aku kan suami Suking Yaun. Siapa yang berani menyusahkanku? Ngomong-ngomong, kontrak longgar real estate hari ini akan ditandatangani. Nanti kamu yang urus ya. Oak. Wei, nanti kasih kartu ini ke pilot. Suruh dia rawat pesawatnya. Sayang. Urusan kontrak dan merawat pesawat, hal-hal kecil seperti ini. Serahkan saja padaku, jangan sampai kamu repot terus. Kamu pasti lelah. Aku ingin membuktikan pada dunia, bahwa aku Jiang Xiang. Layak untukmu. Sebagai suami Suking Yaun. Bos Su. Kontrak 30 miliar dari Huatai Real Estate. Dan juga 3 kepala perusahaan mitra kita sudah menunggu di kantor grup. Bagaimana? Ayo. Ngomong-ngomong, sayang. Kondisi ibu belakangan tidak baik. Kamu harus lebih perhatian ya. Tenang saja, ibu aku yang urus, tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Wah. Sayang, ini pesawat yang kamu beli? Kalau sampai teman-temanku lihat, mereka pasti iri padaku. Tentu saja mereka iri. Siapa yang suruh suamimu adalah direktur grup Su. Jiang Xiang. Kalau begitu. Sayang, kalau begitu, ulang tahunku bisa diadakan di sini tidak? Si kayu itu, belakangan sibuk urusan kontrak dan jamuan, seharusnya tidak sempat memperhatikan pesawat ini. Tentu saja bisa. Ada juga hadiah ulang tahun khusus untukmu, edisi custom Eropa. 5,2 juta. Mengerti maksudnya, Kom? Sayang, aku juga mencintaimu. Suking Yaun punya banyak tas, kurang satu. Dia tidak akan menyadarinya. Sayang. Tunggu sebentar. Aku juga punya kejutan untukmu. Sayang, mau sesuatu yang seru? Yuan, pacarmu belakangan ini catatan pengeluarannya keterlaluan banget. Sebanyak ini, hampir melebihi 9 digit, kamu nggak ngurusin? Dia kan wakil direktur perusahaan, wajar kalau pengeluarannya gede. Lagi pula, ngabisin uang buat pria yang dicintai itu wajar, kan? Hal kecil kayak gini, nggak usah diperhatiin lagi. Yuan, kondisi mertuamu tiba-tiba memburuk, dokter menyarankan. Segera dibawa ke Binhai untuk operasi transplantasi, kalau terlambat, bisa bahaya nyawanya. Kasih tahu rumah sakit untuk bawa pasien ke bandara. Sama kasih tahu pilot untuk bersiap. Kita akan segera terbang. Oak. Aneh, dia ngapain sih? Lihat nih, tas ini baru dibelikan suamiku buat aku. Cantik kan? Ini MAH. Hilo Lu. Tas aku rusak gara-gara lu. Lu bisa ganti? Padahal kan kamu, Yudala Weiwei, nyawa orang lebih penting. Ayo. Orang ini kayak familiar. Dan tas yang dia bawa, kayaknya mirip pesanan kustomku di Eropa. Wei, suruh pilot lebih cepat lagi. Kita buru-buru. Oak. Wah, keren banget. Cantik banget. Suking Yuan, kok kamu di sini? Suking Yuan,
Kok kamu di sini? Nggak heran tadi kayak familiar, ternyata beneran kamu. Ngeselin banget, waktu kerja dulu paling sebel sama kamu. Hari ini ulang tahunku, nggak ada yang undang kamu. Siapa yang ngasih izin? Naik pesawatku? Haha, jangan-jangan. Pelayan di pesta hari ini ya? Pesawat kamu? Ayo dong. Ini pesawat baru yang dibelikan suamiku buat aku. Harganya 200 juta loh. Iri kan? Jangan bercanda. Ini pesawatnya bossu, hehe. Jia? Bossu? Beli pakai apa? Menguras habis ayah angkat yang menanggungnya. Tang Qian, aku malas berdebat denganmu, ini pesawatku. Aku buru-buru menyelamatkan orang, tolong segera turun. Sukinyaun, kamu pura-pura apa sih? Di area ini, hanya ada satu pesawat pribadi milik suamiku. Kurasa, dia sudah memperhitungkannya. Hari ini ulang tahun Qian, jadi sengaja bawa orang tua untuk mengganggu semua orang. Sukinyaun, kamu benar-benar berani. Bahkan suami Qian pun berani kamu lawan. Suaminya? Kalau disebutkan, bisa bikin kamu ketakutan. Suami Qian adalah CEO grup Su, kekayaannya miliaran. Pria seperti ini, kamu lahir 10 kali pun mungkin tidak akan bertemu. CEO grup Su yang kamu sebutkan. Jangan-jangan. Jiang Xiang. Benar, kamu juga marga Su, mungkin tahu. Seberapa besar pengaruh grup Su? Mau menjilat suamiku? Itu tidak mungkin. Kalau mau menjilatku, itu tergantung suasana hatiku. Jadi maksudmu, Jiang Xiang adalah suamimu? Iri kan? Pria seperti ini, kamu, seumur hidup tidak akan menemukannya. Aku ingin membuktikan pada dunia, aku Jiang Xiang. Layak untukmu. Status sebagai suami Su Qingyaun. Diam saja, Yuan tidak butuh menjilat pria seperti itu. Kondisi bos Su sangat kritis. Jika ditunda lagi, aku khawatir akan terjadi sesuatu. Yuan, bagaimana kalau kita minta bantuan Jiang Xiang? Tang Qian, kamu lihat baik-baik, yang punya kartu ini adalah pemilik pesawat ini. Aku buru-buru menyelamatkan orang, tolong sekarang. Segera turun, atau tanggung sendiri akibatnya. Su Qingyaun, kamu benar-benar berani, bahkan kartu ini berani dipalsukan ya? Kamu. Apa yang kalian lakukan? Tidak bisa berpura-pura lagi, langsung merampas ya? Ini asli. Su Qingyaun, kalau kamu ingin mendekatiku, bilang saja. Mengingat kita dulu pernah sekantor, aku bisa ajak kamu lihat dunia loh. Sayang. Kontrak dan perawatan pesawat, hal-hal kecil ini. Serahkan saja padaku. Lumayan tahu barang bagus ya. Tas ini, kamu tahu harganya berapa? Ah, udah deh tebak-tebakan. Ini tuh, tapi ini dari bos Jiang kita. Dibeli dengan harga 5,2 juta dari Eropa, edisi terbatas. Sekaligus hadiah ulang tahun untuk Qian kita. Hadiah ulang tahun? Ah, anak majikan yang dibesarkan oleh Sugar Daddy, mana mungkin kekurangan barang begini. Tapi, lebih dari 5 juta, kayaknya. Sugar Daddy-nya juga bakal saya ngeluarin segitu. Hahaha. Kartunya sih asli. Jiang Xiang, ini yang kamu bilang. Layak buat aku, Yuan. Jiang Xiang, dia cuma anak manis. Dari dulu udah kubilang, dia bukan orang baik. Bos Su. Semua organ pasien menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Waktunya benar-benar mepet. Mertua baik banget sama aku harus menyelamatkannya. Soal si anak manis ini, akan kuhabisi pelan-pelan. Tang Qian, aku lagi buru-buru nyelamatin orang, kamu mau turun sekarang atau nunggu pilot datang, buang kamu keluar. Pilot? Qian Kino pilot? Jangan-jangan, pesawat ini beneran punyanya? Su Qingyaun, otak kamu kemasukan air ya? Beres-beres suruh pilot? Suamiku, baru pemilik pesawat ini. Qian, gimana kalau telepon bos Jiang? Ayah, lagi pula bos Jiang juga sebentar lagi datang. Untuk pesta ulang tahunmu, nanti kita gebukin mereka. Gebukin, Sun Juan. Aku penasaran sampai kapan kamu mau pura-pura, HMPH. Pesta ulang tahun lancar? Sayang, ada mantan rekan kerja di sini, iri aku punya. Pesawat bagus gini, maksa nempel-nempel gak jelas. Ayolah cepat ke sini, kalau enggak, dia bakal mukul aku karena iri. Siapa yang berani? Kamu udah sebut namaku? Udah dong, tapi lihat aja sikapnya. Kayak orang kampungan, mungkin gak tahu. Kehi betengku. Bilang lagi nunggu pilot datang.
buat buang kita semua keluar. Kasih teleponnya, aku yang bicara. Suamiku, ingin berbicara langsung denganmu. Jiang Ziang, ternyata benar-benar kamu. Jiang Ziang, di telepon. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu, kalau kamu laki-laki. Datanglah dan hadapi langsung. Siapa kamu, berani bicara seperti itu padaku? Kalau kamu datang, baru tahu kami siapa. Baik, kamu tunggu saja. Wanita, kalian cukup berani ya, kalian tahu. Apa konsekuensinya jika menghina suamiku? Konsekuensi. Dia saja. Sampah yang tidak bisa diandalkan. Aku akan mencabik mulutmu. Aduh. Jorok sekali, kalian, cepat keluarkan orang tua itu. Buang dia keluar. Kamu berani memukulku. Perlu pilih hari? Kian, bukannya ini pesta ulang tahun. Kok berantakan begini, Su Qingyuan? Kamu juga ada di sini? Kalian berdua datang tepat waktu, cepat tangkap kedua orang ini. Ikat mereka, ini. Diam saja apa, ini kan wilayah suamiku. Zhang Xiang. Kalau dia tahu kalian tidak membantuku, kalian akan kena batunya. Wanita ini, kamu kan jago mengumpat, lanjutkan saja. Aku sudah lama tidak suka padamu. Dulu magang di satu perusahaan, seharusnya kamu tahu aturan. Kamu tunjuk muka pada siapa? Teng Chen, kamu Hila. Dia adalah putri Su Zhendong, CEO Grup Su, kalau dia putri orang terkaya. Maka aku adalah ibunya orang terkaya, hahaha. Wajah rubahmu memang cukup cantik. Dulu mencuri begitu banyak pria. Pasti sangat bangga ya. Kalau begitu kamu benar-benar menyedihkan, sampai pria saja harus mencuri. Sedangkan aku tidak tertarik. Hari ini akan kucabik mulutmu. Lihat kamu masih berani sombong tidak, aku. Parenti. Lepaskan Bosu. Bosu, sudah hampir terlambat. Kapten, segera lepas landas. Menjerti. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Suamiku Zhang Xiang adalah pemilik pesawat ini. Dia bosmu yang sebenarnya. Menurut peraturan penerbangan, semua harus mengutamakan penyelamatan darurat. Oh, aku menjerti. Kamu sekutu Suinjaunja. Kalian berdua sudah berkomplot dari dulu, bukan? Teng Chen. Kamu tahu tidak siapa yang terbaring di ranjang itu? Kalau Jiang Xiang tahu, perbuatanmu pasti akan menamparmu keras-keras. Mengancam siapa? Aku tidak peduli siapa dia. Apa hubungannya denganku? Dia adalah ibu kandung Jiang Xiang. Omong kosong. Punya ibu yang melarat seperti itu? Menurutku, itu lebih mirip ibumu. Qingyuan. Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, kamu baik-baik saja? Aku dengar semua ucapan kalian. Qingyuan. Bercerai dengan Xiang, dia tidak layak untukmu. Ibu, aku akan telepon Ziang sekarang. Biarkan pesawat lepas landas. Tenang, semuanya baik-baik saja. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Bos Su, kondisi pasien semakin memburuk. Su Qingyuan masih berpura-pura di sini. Aku menyarankanmu, lebih baik cepat-cepat memohon padaku. Aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Yuan. Tang Qian, seumur hidupku, tidak akan tunduk pada siapapun. Tapi jika hari ini aku harus memberitahumu, dia adalah ibu kandung Jiang Xiang. Berani kamu bertaruh? Berpura-pura? Aku tidak takut. Tunggu saja. Sayang, Hei sayang, aku hampir sampai di pesawat. Bagaimana keadaannya?
pria jahat, tidak mengangkat teleponmu, tapi mengangkat telepon wanita jahat. Ibu rekan kerjaku sekarat di pesawat. Malah bilang itu ibumu, bagaimana kalau? Kasihanilah mereka, antar mereka ke Binhai. Ibuku? Ibuku baik-baik saja, sekelompok orang tidak tahu diri. Usir dia dari pesawat, jangan ganggu pesta ulang tahunmu. Dengarkan? Jangan coba-coba menipu di sini. Cepat angkat orang tua itu keluar. Kalau sampai mengganggu pesta ulang tahunku, kalian akan kualahkan. Sepasang pria dan wanita jahat, sungguh tak tahu malu. Pesawatku bukan urusan orang lain untuk memutuskan. Kapten, langsung masuk. Suki Nyaun, ini kau yang memaksaku. Kapten. Aku tak bisa dapatkan, kalian juga jangan harap bisa merebutnya. Ten Chen Chen, kau hila. Bagaimana? Sekarang baru takut? Bukannya kalian bilang, pesawat ini milik Suki Nyaun? Sekarang aku hancurkan, lihat siapa yang lebih panik di akhir. Tang Qian, kau yakin Jiang Ziang akan menanggung semua kerugian untukmu? Bagi kalian orang miskin, 200 juta mungkin harga langit. Tapi bagi suamiku, ini bukan apa-apa. Tang Qian, sekarang, suruh Jiang Ziang keluarkan 200 juta. Beli pesawat baru, kalau dia bisa beli. Aku akan berlutut dan menyembahmu. Ini kau yang bilang. Sayang, kau dengar semua. Cuma pesawat, mana sebanding dengan kamu yang penting. Aku telepon dulu, hubungi keuangan, 200 juta. Suki Nyaun sangat mencintaiku. Pasti tak akan peduli uang kecil ini. Dengar tidak? Kau berlutut. Lihat, kau masih terlalu cepat senang. Halo sayang, danaku ada masalah. Transfer 200 juta dulu ya, sangat mendesak. Uangku habis untuk modal, kau cari cara sendiri. Pesawatku sudah dirawat. Aku sekarang dalam perjalanan ke bandara. Apa? Sayang, kau mau pakai pesawat? Kenapa tidak bilang duluan? Tunggu dulu. Belum selesai dirawat. Sayang, cepat sekali belinya. Apa? Tidak bisa beli? Pesta ulang tahun malam ini juga dibatalkan. Bos Su, sekarang bagaimana? Wei, kau hubungi kepala bandara. Sewa pesawat lain. Kita turun dulu. Wanita jahat, hancurkan pesawat lalu lari. Jangan harap. Kau berhenti. Aduh lepes. Siapa yang bilang? Jelas kau yang merusak pesawat. Kau tidak malu? Ziang, Qingyuan. Aku lihat siapa yang berani mengancam wanitaku. Tunggu sebentar, aku akan belikan kamu tas. Kamu benar-benar jahat. Aku lihat siapa yang berani nekat. Kamu, siapa kamu? Siapa yang izinkan kamu masuk? Maaf, salah masuk. Kalian lanjut saja. Lanjut. Bosu, landasan paku sudah kosong. Kepan boss malparent talking labels landas? Tang Qian, Ibu Jiang Ziang. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu pasti akan menyesal. Suinjuan, selain berbohong. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Baiklah, kita tunggu saja. Tunggu sampai dia mati karena ulahmu. Lihat apakah Jiang Ziang akan membiarkanmu. Kian, bagaimana kalau? Suruh nenek itu turun saja. Jangan-jangan apa yang dia katakan benar. Iya, lagi pula nenek ini di sini juga tidak berguna.
Jangan-jangan apa yang Su Qingyuan katakan benar. Nanti kalau Bos Jiang datang, bisa-bisa kita semua dihancurkan. Baiklah, Su Yinjuan. Kalau berani, telepon saja sekarang ke Jiang. Kalau dia mengakui, aku akan biarkan kalian pergi. Ada apa? Maaf ganggu, Bos Jiang. Rumah sakit kami ingin bertanya, bagaimana kondisi ibu bos? Bagaimana? Kamu dokter? Kondisi ibuku kamu tanya padaku? Ini. Ibu bos tadi karena gagal organ. Dibawa darurat ke Binhai. Bos tidak tahu apa yang kamu bicarakan? Ibu rekan kerjaku sekarat di pesawat. Malah bilang itu ibumu. Bagaimana kalau? Kasihanilah mereka, antar mereka ke Binhai. Ibuku baik-baik saja, kalian benar-benar nekat. Suruh dia turun dari pesawat, jangan sampai mengganggu pesta ulang tahunmu. Pasti hanya kebetulan. Ibuku tidak mungkin kenapa-kenapa. Orang ini, telepon ibunya sendiri saja tidak diangkat. Kalian berdua aktor, sudah puas bermain sandiwara? Suamiku, tidak sembarangan mengangkat telepon orang asing. Kian, kamu memang pintar, hampir saja terperdaya oleh penipu-penipu ini. Su Qingyuan, tidak kusangka setelah sekian lama. Kamu masih suka pura-pura. Yuan, sekarang kita harus bagaimana? Tang Qian, yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Percaya atau tidak, terserah kamu. Su Qingyuan, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi suamiku bahkan tidak mau mengangkat telepon kalian. Apa yang bisa membuatku percaya padamu? Bos Su, jika ada kejadian seperti ini lagi, kami juga tidak bisa menjamin. Benar. Tidak peduli lagi, kita harus keluar dari sini. Berani-beraninya, suamiku akan segera datang. Hentikan mereka. Lepaskan. Kamu. Kalian tunggu saja. Nanti setelah suamiku datang, dia pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Kamu sama seperti dia, sampah yang hanya berani pada yang lemah. Ibu, bagaimana kabarmu? Ibu. Sayang, kenapa baru datang? Hampir saja tertipu oleh dokter bodoh itu. Sudah kubilang, tidak mungkin ada yang terjadi pada ibuku. Sayang, kamu baik-baik saja? Siapa yang tidak tahu diri berani? Benar, akulah yang tidak tahu diri itu. Yuan, kepala bandara, telah mengatur penerbangan darurat untuk kita. Bisa lepas landas kapan saja. Wei, tolong tahan mereka. Ada CCTV di atas sana. Aku akan dapatkan bukti perselingkuhan Jiang Xiang. Buat dia membayar mahal. Tenang saja. Ayo pergi. Sayang, itu dia wanita itu. Kamu harus membalas. Dende Montaku. Sekretaris Gao, kenapa kamu di sini? Itu Yuan Jia. Bos Jiang kan biasanya sangat gagah. Kenapa sekarang bicaranya ragu-ragu? Sayang, Kalian Kino? Tentu saja kenal. Teman lama. Benar kan, Bos Jiang? Sayang, kapan wanita ini berhasil mendekatinya? Sayang, inilah wanita itu. Pakai ibunya sebagai alasan untuk merebut pesawatku. Sekarang pesawatnya rusak. Kamu tidak boleh membiarkannya pergi. Jadi, bagaimana kamu ingin menghukumku? Jelas, sujud minta maaf, lalu ganti rugi semua kerusakan pesawat ini. Menurutku ini cuma salah paham. Tidak perlu memperbesar hal kecil. Kita semua harus rukun demi keuntungan bersama. Sayang, maksudmu apa? Jiang Xiang, ternyata kau selingkuh di belakangku. Padahal aku selalu percaya padamu. Inikah balasanmu? Bos Qian, sikapmu aneh. Kok malah terkesan merayu? Pesawat ini sebenarnya milik siapa? Siapa pemilik pesawat tidak penting, yang penting kita baru saja menyinggung orang. Kita baru saja menyinggung mereka. Sayang, bukannya kamu bilang mau membantuku balas dendam? Kenapa kamu? Sekretaris Gao, ini semua salah paham. Anggap saja hari ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Aku akan memanggil dokter terbaik untuk mengobati ibumu. Bagaimana? Ibuku? Kamu pikir itu ibuku? Sekretaris Gao, aku tahu kamu sangat ingin menyelamatkan orang. Jadi kamu diam-diam menggunakan pesawat ini tanpa sepengetahuan Yuan, tapi tidak apa-apa. Kita semua punya rahasia. Asalkan
Kita saling menjaga rahasia. Jiang Ziang, apa yang membuatmu berpikir? Dengan sedikit keuntungan ini, kamu bisa menyuapku? Ini bukan menyuap. Aku beritahu kamu. Ini sepupuku, hari ini ulang tahunnya, jadi... Oh, jadi sekarang tren sepupu memanggil sepupu. Sayang. Kamu buta ya? Sepupu apa? Aku tunangan Zian. Sepupu berubah jadi tunangan. Bos Jiang memang hebat. Baik. Aku akui aku salah, tapi aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Pegang ini. Aku beri kamu 5 juta, bantu aku merahasiakan hari ini. Setelah berhasil, aku beri lagi 5 juta. Siapa yang mau uang kotormu? Yuan-Yuan begitu baik padamu. Kamu cari selingkuhan di luar. Tidak takut Yuan-Yuan tahu dan mengambil semua yang kamu miliki? Selingkuhan. Selingkuhan apa? Apa yang mereka bicarakan? Dari ucapannya, Kian-Kian benar-benar jadi selingkuhan? Lalu siapa istri Bos Jiang? Dia tahu soal hubungan Bos Jiang dan Kian-Kian? Bicara! Apa maksudmu? Jelaskan. Bukan, aku tidak. Jiang Ziyan, bukannya kamu bilang belum menikah? Kamu bohong padaku. Tidak, aku hanya... Tentu saja dia bohong, dia sudah menikah lama. Istrinya adalah Putri Su Zhendong. Jadi, berita yang disebarkan media itu semuanya benar. Kamu terus menipuku. Kian-Kian, dengarkan aku menjelaskan. Aku menikah dengannya hanya untuk pura-pura. Di hatiku, dari awal sampai akhir, yang kucintai hanya kamu. Apakah kepercayaanku padamu masih kurang? Kian-Kian, beri aku kesempatan. Setelah aku mendapatkan harta keluarga Su, aku akan segera menceraikannya. Nanti, kamu akan menjadi Nyonya Jiang yang sejati. Semua yang kukatakan sebelumnya, padamu bisa terwujud. Aku punya kemampuan ini, kamu tahu itu. Sanggup. Jiang Ziang, kamu benar-benar membuka mataku. Kamu bahkan lebih buruk dari binatang, tidak takut karma? Pura-pura yang bagus, Jiang Ziang. Perhitunganmu sangat bagus. Sepertinya, aku terlalu memanjakanmu sehari-hari. Hingga kamu pikir aku bisa dengan mudah kamu kendalikan. Beritahu Departemen Hukum dan Keuangan. Lakukan seperti yang kukatakan. Kian-Kian, sekarang adalah saatnya aku memperebutkan harta keluarga. Saat yang paling kritis, jika kamu benar-benar mencintaiku. Tolong bantu aku ya. Aku janji, setelah ini selesai, aku akan menikahimu dengan cara yang terhormat. Baik. Ziang, aku percaya padamu. Sekretaris Gao, ya? Aku sarankan kamu, jangan sok suci di sini. Katakan saja berapa keuntungan yang kamu mau, hentikan. Orang sepertimu tidak pantas bicara denganku, kamu. Sekretaris Gao, katakanlah, sebagai manusia, tidak mungkin bertentangan dengan uang, kan? Sebagai asisten istriku, berapa yang bisa kamu dapatkan? Jam ini, emas murni, asalkan kamu bisa menjaga mulutmu. Itu akan menjadi milikmu. Jiang Ziang, jika aku tidak salah ingat. Ini hadiah ulang tahun pertama yang Yuan-Yuan berikan padamu, kan? Jadi kamu menggunakan ketulusannya padamu untuk menyuapku. Lalu memintaku mengkhianatinya. Ketulusan ini tidak sebanding dengan emas ini. Benarkah? Kamu benar-benar sampah. HMPH, lalu apa? Kamu tanya, di dunia ini, pria mana yang rela terus-menerus diinjak-injak oleh seorang wanita? Aku tidak lebih buruk darinya. Kalau aku punya latar belakang kuat seperti keluarga Su, aku bisa melakukan 100 kali lebih baik darinya. Jadi kamu cemburu pada istrimu sendiri. Pantasan kamu begitu mata duitan. Terserah kamu, tapi aku sarankan. Berpihaklah padaku, rencanaku hampir berhasil. Lagi pula, kamu tidak ingin berakhir dengan tangan kosong, kan? Jiang Ziang, kamu benar-benar gila. Kamu sudah tidak bisa ditolong. Rencana hampir berhasil. Apa yang dia rencanakan? Periksa, lihat apakah ada yang tidak biasa di perusahaan. Selain itu, bekukan semua akun milik Jiang Ziang. Semuanya. Kalian berdua pasangan brengsek, tidak akan berakhir baik. Wanita, kamu tidak ada habisnya ya? Aku? Sayang. Jangan emosi dulu. Sekretaris Gao, aku ini orang yang sangat menghargai bakat. Aku lihat kemampuan kerjamu sangat kuat. Kalau tidak bisa,
tinggallah di sini bersamaku. Di masa depan pasti bisa berkembang pesat. Oh. Ikut kamu? Nunggu dapat karma. Nggak mau dihormati, mau dihukum ya? Kalau gitu jangan salahkan aku. Kamu mau apa? Aku lihat cuaca di luar agak tidak baik. Pesawat yang mengantar ibumu berobat mungkin akan tertunda take off Naya. Kamu Hila. Zhang Xiang. Pasien di pesawat itu adalah ibumu sendiri. Ibuku punya tim medis profesional yang merawat. Bahkan jika terjadi sesuatu, tidak perlu kamu khawatirkan. Jangan main-main dengan trik kekanak-kanakan ini. Benar-benar tidak masuk akal. Hai Zhendong. Tidak ada apa-apa, cuma baru-baru ini dapat inspirasi. Pengin investasi biaya iklan untuk bandara kita, tapi ada sedikit hal yang butuh bantuanmu. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Buat dosa sendiri, dapat akibat sendiri. Kalau begitu biarkan pesawat yang mau take off itu menunggu. Biaya iklan. Hal seperti ini, berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku? Ibu mertua tidak bersalah. Segera terbangkan pesawat itu. Wah, kamu benar-benar anak yang berbakti ya. Nyawa ibumu sendiri tidak kamu pedulikan. Baguslah. Kalau begitu, mari kita bertaruh tentang pesawat hari ini. Apakah pesawat ini bisa terbang atau tidak? Hello. Apa? Permohonan sponsor, biaya iklan ditolak? Pesawat sudah lepas landas, bagaimana bisa? Di grup ini, siapa yang punya kekuasaan untuk mengatur saya? Jangan-jangan, dia? Xiang, ada apa? Sponsor iklan bandara saya sepertinya ditolak, kayaknya. Atas perintah istri saya. Xiang, saya tebak. Sekretaris Gao yang sudah mengatur sebelumnya. Kalau tidak, kenapa dia bisa begitu percaya diri? Benar juga, lagi pula sekretaris Gao. Kekuasaannya di grup tidak jauh di bawah saya. 10 juta memang sedikit, lebih baik 100 juta, dan itu tunai. Itulah kesungguhan terbesar saya. Hanya segitu yang bisa saya berikan. Kamu berkanda ya? Tanpa yuan-yuan, di mana kamu bisa dapat 100 juta? Saya kan wakil presiden grup ini. Saya bisa saja menjual beberapa dokumen, lalu membuat beberapa laporan palsu. Uang segitu, bagi saya bukanlah hal yang sulit. Xiang, kamu hebat. Hebat atau tidak, bukankah kamu sudah tahu? Menggelapkan uang perusahaan, membocorkan rahasia. Jiang Xiang, kamu benar-benar hebat. Halo 110? Saya ingin melapor wakil presiden grup Su. Jiang Xiang. Sekretaris Gao. Saya juga sudah tidak sabar. Buat keputusan. Lupakan saja niatmu itu. Saya tidak akan bekerja sama dengan orang sepertimu. Baik. Ini kamu yang memaksa saya. Tutup mulutnya, jangan biarkan dia bersuara. Istriku sayang. Kamu di mana? Istri, aku sedang merawat pesawat. Oh begitu? Kamu benar-benar bekerja keras. Membantu istri, mana ada capek atau tidak? Kalau begitu, kamu mau hadiah apa? Hadiah apa lagi kalau boleh? Tentang dana yang baru saja saya ajukan. Ayo kembali. Mau berapa banyak? Bilang langsung padaku. Wah Sukinyaun, kau ini perempuan masih berani kembali. Bagaimana bisa mengumpulkan uang tebusan? Kumpulkan uang, baiklah. Sebutkan harganya. Jangan salahkan aku menipumu. 1 miliar, kalau ayah angkatmu tidak bisa mengumpulkan, nanti. Jangan salahkan aku tidak ingat masa lalu. Dengar tidak? Bos Jiang, harga yang diminta si manis kesayanganmu untukmu,
1 miliar. Yuan, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Su Qingyan, Su Qingyan, kau ini tidak tahu malu. Sudah sampai saat ini, kau masih tidak lupa menggoda suamiku. Ku beritahu, hari ini tidak peduli siapa yang datang, kau harus bayar uang ini. Kalau tidak, tunggu saja masuk penjara. Su Qingyan, kau ini benar-benar perempuan. Lihat laki-laki langsung ingin menggoda. Mungkin ayah angkatnya sudah tua. Tidak bisa memuaskannya. Bos Jiang kita tampan dan kaya. Pasti iri dan benci pada Kian. Aku lebih hina, tapi tidak sehina kalian. Berselingkuh dengan laki-laki yang sudah menikah. Benar-benar tidak tahu malu. Su Qingyan, coba kau ulangi lagi. Aku... Ziang, ini sudah saatnya, kau masih membelanya. Dia itu perempuan jalang yang tidak tahu malu. Kau masih berani bilang orang lain perempuan jalang. Zhang Ziang. Kalau begitu, kau yang bilang siapa perempuan jalang, kau bangga apa? Jadi kaki tangan putri orang terkaya, hebat ya? Baiklah. Karena Ziang tidak ingin membuat ini semakin buruk, aku akan membantunya. Tangkap kedua orang ini. Diam. Jangan ada yang bergerak. Yuan, ini benar-benar bukan seperti yang kau pikirkan. Dengga Pendula Sangku. Baik, aku dengar penjelasanmu. Kalau begitu, kau harus jelaskan dengan baik. Sebenarnya hal ini. Dia gawe yang memakai pesawatmu tanpa izin. Kebetulan dilihat oleh sepupuku. Aku tahu soal ini, jadi aku datang. Aku cuma ingin menasihatinya dengan baik. Lagi pula kalian berdua kan dekat, tapi dia... Maksudmu? Dia sepupumu? Kemu NGO. Tentu saja dia. Sepupu jauhku, baru datang dari desa. Sayang, kamu kan sibuk kerja setiap hari, capek banget. Aku belum sempat memperkenalkan kalian. Tapi tadi aku kayak dengar. Ada yang manggil kamu suami? Nggak ada. Pasti kamu salah dengar. Ini salahku. Aku juga nggak bermaksud begitu, sayang. Jiang Ziang, sampai sekarang, kamu masih membelanya? Aku kan wanita yang paling kamu cintai. Bisa nggak kamu berhenti ngomong sembarangan? Yuan, Jiang Ziang kayaknya punya niat jahat ke perusahaan. Tenang aja. Dia udah bukan wakil direktur perusahaan lagi. Yuan, kamu, dengar aku jelasin dulu. Mau jelasin apa lagi? Bos Jiang, aku benar-benar meremehkanmu. Wanita, kalau kamu masih bicara sarkas, aku... Di sini, kamu belum berhak bicara. Jiang Ziang, dia udah memperlakukan aku seperti ini, kamu masih diam saja? Coba tanya dia, berani nggak dia urus? Jiang Ziang, bilang sama dia. Aku ini siapa sebenarnya? Kamu. Ayah, istriku. Putri orang terkaya. Su Qingyan. Nggak mungkin. Kamu cuma selingkuhan yang jemong sugar daddy. Berani-beraninya nyebut orang lain selingkuhan. Suinjuan, Grup Su. Pantasan waktu di perusahaan. Dia bisa dapat banyak proyek besar. Ternyata background-nya kuat banget. Kita kira dia jemong bos besar. Fitnahin dia nyari sugar daddy di mana-mana. Apa kita? Jelas-jelas itu Tang Qian yang nyebarin fitnah. Dia cuma iri, iya. Semua itu ulah Tang Qian. Dia juga merayu bos Jiang buat jadi selingkuhan. Nggak ada hubungannya sama kita. Diam. Su Qingyan, aku sudah menyelidikimu sejak lama. Kamu cuma boneka yang dirawat orang. Ziang, jangan sampai tertipu olehnya. Chen Chen. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira semua yang dimiliki Jiang Ziang sekarang adalah hasil usahanya sendiri? Tanpa Yuan kami, kalian berdua pecundang ini mungkin bahkan tidak bisa makan. Jiang Ziang, kamu mengambil tasku, lalu memberikannya ke wanita lain sebagai hadiah ulang tahun. Haruskah aku memujimu karena hemat atau melaporkanmu karena mencuri? Aku. Bahkan jika kamu putri orang terkaya sekalipun, bahkan jika kamu sangat kaya, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan suamimu sendiri. Kamu benar-benar lucu. Chen Chen. Memang pantas kamu yang jadi pelakor. Wajahmu benar-benar tebal. Wei, tidak perlu bicara dengan orang seperti ini. Tang Qian, semua bukti kejahatanmu merusak barang di pesawatku ada di sini. Kamu mau dipenjara atau ganti rugi? Pilih sendiri. Aku melakukan itu karena dipaksa, kamu juga bertanggung jawab. Kenapa aku yang harus membayar? Oh ya, kalau begitu, simpan saja kata-katamu untuk pengacaraku. Beberapa onderdil murahan itu berharga berapa?
Aku peringatkan, jangan coba menipuku, atau aku juga akan melaporkanmu. Beberapa botol minuman tadi, masing-masing harganya selangit. Belum lagi interior yang kamu kotori, biaya perawatannya saja. Bisa membeli mobil sport termahal. Percaya atau tidak, kami akan memanggil tim profesional untuk menilai. Jika tidak bisa membayar 1 miliar, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Ziang, kamu tidak akan tinggal diam, kan? Ziang, katakan sesuatu. Waktu merusak pesawat ini, kamu juga tahu. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Yuan, tidak perlu mempermasalahkan hal kecil ini. Sampai jadi memalukan. Lagi pula kamu sangat kaya, buat apa ribut dengan dia? Jiang, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Bicarakan ini di rumah, ada banyak orang di sini. Kamu marah karena hal kecil, sampai di foto media. Efeknya tidak baik. Jiang, jangan sentuh aku, jijik. Tang Qian, kesempatan sudah kuberikan padamu. Kamu sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya. Yuan, apakah kamu harus membuat masalah ini jadi memalukan? Wah, kenapa? Sedih? Baiklah. Kamu yang bayar untuknya. Baik, aku yang bayar untuknya. Hanya 1 miliar saja. Ada apa? Kenapa akunku dibekukan? Jiang, kamu sepertinya lupa satu hal. Apa itu? Kamu sepertinya lupa bagaimana semua ini bisa kamu dapatkan. Aku bisa memberikannya padamu, aku juga bisa mengambilnya kembali. Suking Yuan, hanya karena masalah kecil ini. Kamu mau membekukan akunku? Masalah kecil? Bagimu, mengkhianati aku hanyalah masalah kecil? Bisakah kamu tidak berpikir begitu ekstrim? Ini jelas sebuah kesalahpahaman. Lagi pula, kita berdua adalah suami istri. Jika reputasiku hancur, apa untungnya bagimu? Jadi kamu sedang mengancamku? Yuan, dengarkan aku. Sudah. Jangan bicara lagi. Tanda tangani ini, tinggalkan keluarga Su. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Su Qingyuan, kamu gila? Hanya karena masalah kecil ini, kamu mau bercerai denganku? Semua ini salahmu sendiri. Kamu mengkhianatiku. Mengkhianati keluarga Su. Hanya bercerai denganmu. Sudah merupakan pelonggaran terbesarku untukmu. Tidak mungkin. Aku tidak setuju. Setuju atau tidak, hukum yang akan memutuskan. Yuan, aku tahu kamu sedang kesal padaku. Mari kita bicara di rumah, oke? Kamu bisa memukul atau memarahiku. Lakukan apa saja yang bisa membuatmu lega. Tapi, kita tidak bisa main-main dengan perceraian ini. Jiang, sudah sampai sejauh ini. Kamu masih berpikir aku sedang main-main? Baik, Yuan, aku salah. Aku minta maaf, oke? Berikan aku kesempatan terakhir. Setidaknya lihatlah. Lihatlah demi ibuku. Ibuku sangat menyayangimu. Kamu tega melihatnya. Karena perceraian ini, menderita? Jiang, kamu masih berani menyebut ibumu? Kamu tahu tidak? Baru saja kamu hampir membunuhnya. Apa yang kamu katakan? Aku, bagaimana mungkin aku membunuh ibuku? Tadi, bukankah kamu yang berkata, ulang tahunnya lebih penting daripada nyawa ibumu? Bukankah kamu yang mengambil keputusan sendiri? Mensponsori biaya iklan bandara, agar pesawat tidak bisa lepas landas? Maksudmu, nenek tua di telepon itu adalah ibuku? Tidak mungkin. Kalau itu ibuku, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Zhang Ziang, aku mohon, buka ponselmu. Lihat berapa banyak kami menelponmu. Karena wanita ini, kamu tahu betapa sulitnya. Kami mengantarkan ibumu ke pesawat. Kamu tahu berapa kali ibumu harus diselamatkan di pesawat? Aku tidak. Zhang Ziang, kamu benar-benar anak yang sangat berbakti, tidak menjawab telepon ibumu sendiri. Tapi untuk wanita ini, kamu sangat perhatiannya. Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong padaku. Pasti itu ibumu yang ditelepon. Aku mendengarnya dengan jelas di telepon. Kamu masih keras kepala. Pada dasarnya kalian sama, hanya percaya pada omong kosong yang menguntungkan diri sendiri. Cukup. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Jangan coba-coba memecah belah hubunganku dan Yuan. Yuan, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin memecah belah hubungan kita. Ibu, kamu baik-baik saja? Jangan panggil aku ibu. King Yuan. Bercerai dengan Ziang, dia tidak layak untukmu. Ziang, King Yuan.
Su Qingyuan, kamu lebih percaya pada orang lain daripada kata-kataku, ya? Dia selalu membohongimu, tujuannya hanya untuk merusak hubungan kita. Baiklah, Zhang Xiang. Aku lihat sampai kapan kamu bisa tetap keras kepala. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani lagi membawa-bawa ibuku, aku pasti akan membuatmu menyesal. Yuan, aku pikir. Sudah, kamu percaya atau tidak, sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Jiang Xiang, aku sekarang secara resmi memberitahumu. Kita bercerai, dan hal ini, ibumu juga sudah setuju. Bagaimana mungkin? Ibuku sangat menyukaimu. Bagaimana mungkin dia setuju kita bercerai? Kamu pikir hal-hal yang kamu lakukan ini belum cukup membuatnya kecewa? Kamu memberitahu ibuku semua hal ini? Yuan. Aku salah, kamu seperti ini, kamu pergi ke tempat ibuku. Bantu aku menjelaskan pada ibuku, baik tidak? Ibuku sudah tua, dia tidak tahan dengan stimulasi seperti ini. Jiang Xiang, kamu tidak punya hak untuk menawar denganku. Yuan, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi, baik tidak? Aku bersumpah, apapun yang kamu katakan, aku akan mendengarmu. Tapi kita tidak bisa bercerai. Kalau begitu, kalau tidak bisa, kita sekarang pergi ke Binhai. Aku akan minta maaf di depan ibuku, oke? Jiang Xiang, bisakah kamu tidak menyentuhku lagi? Kamu membuatku merasa jijik, oke? Su Qingyuan, oh Su Qingyuan. Akhirnya kamu mengeluarkan kata-kata yang ada di hatimu, ya? Apa? Sudah, jangan pura-pura, hari ini sudah lama kamu tunggu. Sudah lama aku tunggu. Hian Xiang, kamu gila ya? Apa yang kamu omongkan? Tutup mulutmu, kalau kamu masih ikut campur. Aku akan melemparkanmu dari sini. Dan kamu, Su Qingyuan. Hari ini, sudah lama kamu tunggu kan? Yang aku tunggu, Jiang Xiang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sampai level itu. Ya, aku tidak tahu malu, tapi kamu juga tidak lebih baik. Setiap hari membungkus dirimu, seperti bunga teratai putih. Tidak capek? Ternyata di hatimu. Aku adalah orang seperti ini. Kamu di hatiku adalah orang seperti apa, tidak penting. Jujur saja, kita berdua hanya saling memanfaatkan. Tapi kamu harus melakukan hal-hal yang memalukan. Dan mengancamku dengan ibuku. Semua yang perlu dikatakan sudah aku katakan, percaya atau tidak itu urusanmu. Baiklah, sudah terlanjur rusak, bercerai ya bercerai. Harta bagi dua. Oh. Jadi setelah berputar-putar, ternyata untuk uang juga. Brengsek. Harta suami istri seharusnya dibagi rata. Bicara manis, tapi ujung-ujungnya tetap soal uangnya. Kalau gitu ngapain bicara lagi? Kita ketemu di pengadilan. Su Qingyuan, kita kan suami istri. Kamu benar-benar mau bertindak sekejam ini? Ini semua salahmu sendiri. Baik. Kalau gitu jangan salahkan aku kalau nggak ngasih muka. Jiang Xiang, kamu mau apa? Jiang Xiang, kamu gila? Aku memang gila. Nanti akan ada yang lebih gila lagi. Sayang, jaga mereka berdua untukku. Nah, ini baru suamiku. Tenang, serahkan padaku. Hello. Telepon itu, apa ICU Bos Zhang, Bos Gao, Bos Liu. Telepon saja para tua-tua yang mau ikut nimbrung itu. Bilang aksi bisa dimulai. Jiang Xiang, kamu sebenarnya mau apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Hello. Apa? Dia bersekongkol dengan belasan pemegang saham untuk memakzulkanmu. Dan bocorkan rahasia inti grup kepesaing. Aku sudah kasih kalian kesempatan. Kalian sendiri yang nggak mau ambil, terutama kamu. Seharian pura-pura akrab di depanku. Nanti pas ibumu nggak punya uang buat berobat, kuharap kamu akan berlutut. Ebokyu? Nanti siapa yang bakal berlutut minta-minta? Belum tentu. Aku penasaran sampai kapan kamu bisa tetap keras kepala. Jiang Xiang, kau cuma segini. Caranya, mending mundur saja, jangan mempermalukan diri. Selama aku masih hidup, Grup Su, tidak mungkin bisa kamu kendalikan. Aku tentu tahu itu. Jadi, aku hanya perlu mencari cara untuk mengambil sahammu. Jiang Xiang, kamu sedang bermimpi? Bahkan jika ini mimpi, kamu harus bantu aku mewujudkannya. Bossu, butuh bantuan? Hengkel Pinsap Hemantaku. Mereka sengaja merusak pesawatku. Kendalikan mereka. Siap. Inspektur seharusnya segera tiba. Aku harus cari cara untuk mengulur waktu. Kalian berdua, lindungi Bossu. Xiang, aku bawa orang untuk menahan mereka. Kamu pergi buat dia tanda tangan ini. Su Qingyuan. Kamu masih terlalu tidak mengerti aku, gaya kerjaku.
bersandiwara, urus ini. Jiang Ziang, apa maksudmu? Maaf Bos Su, dapat perintah dari atasan. Kami harus ditarik darurat, maaf Bos Su. Jangan lihat lagi. Kapten pesawat mungkin juga ditarik. Jiang Ziang, aku memang meremehkanmu. Dia punya cara, kita tidak punya. Ah, Jiang Ziang, perbuatanmu akan dapat balasan. kamu coba makiku lagi. Aku akan jemput ibumu dari Binjiang. Fire Kalian Perjuang berkampung. Jiang Ziang, aku ulangi sekali lagi. Orang itu ibumu, aku yang secara pribadi membawanya ke bandara. Tutup mulutmu, kalau kamu berani lagi bawa-bawa ibuku. Jangan salahkan aku tidak baik padamu. Jiang Ziang, aku benar-benar tidak mengerti. Dia orang yang baik, kok bisa melahirkan orang sepertimu? Kamu ulangi lagi. Kok bisa melahirkan orang sepertimu? Kamu ulangi lagi. Jiang Ziang, kamu tahu sifatku. Aku tidak mau lakukan, tidak ada yang bisa memaksaku. Jiang Ziang, perbuatanmu hari ini, kamu pasti akan menyesal, dan kamu juga. Dia bisa hianati Yuan Yuan hari ini, besok pasti akan tinggalkanmu. Kamu. Sayang, tunggu aku ambil alih seluruh harta Su. Jadi orang terkaya, nanti kamu akan jadi istri orang terkaya yang jadi sorotan. Apa yang kamu mau, pasti bisa dapat. Milikku adalah milikmu. Ziang, aku percaya padamu. Mau adu domba hubungan kita. Mimpi. Su Qingyan, kamu benar. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Dia bisa. Bandara Binjiang, siapkan 2 orang untuk menunggu. Jiang Ziang, apa maksudmu? Su Qingyan, kelemahan terbesarmu dalam hidup ini adalah terlalu mengutamakan perasaan. Jadi aku yakin, kamu pasti tidak ingin mereka. Ibu dan anaknya ikut terseret, kan? Jiang Ziang, mengancam orang dengan nyawa ibunya sendiri, baru pertama kali aku lihat. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Dasar tidak tahu malu. Jiang Ziang, kalau kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, aku harus mencobanya. Jiang Ziang, lepaskan dia. Aku hanya memberimu satu kesempatan ini. Tanda tangani ini, kalau tidak, mereka berdua akan mati karena ulahmu. Jiang Ziang, tidakkah kamu takut setelah semuanya terbongkar, kamu akan jatuh dan hancur? Lanjutkan, aku punya banyak waktu untuk menunggumu. Tapi mereka berdua tidak tentu. Aku tanda tangan. Aduh, cepat sekali menandatangani, ternyata kamu memang hanya bisa berbicara. Yuan Yuan, jangan dengarkan dia. Kamu tidak boleh menandatangani. Lepaskan dia dulu, baru aku tanda tangan. Tanda tangan dulu baru lepaskan, Su Qingyan. Sekarang kamu tidak punya hak untuk menawar denganku. Yuan Yuan, jangan pedulikan aku, jangan percaya omong kosongnya. Kamu selalu ada saja. Kalau kamu tidak segera menandatangani perjanjian pengalihan saham, aku tidak akan berbelas kasih. Aku tanda tangan. Wah, ramai sekali. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kamu dari mana lagi? Kalau sampai mengganggu urusan suamiku, aku akan menghabisi kamu juga. Humph. Mengebesiku? Lihat dulu apakah dia mampu. Dan kalian semua, berani-beraninya mengganggu anak perempuan Su Shendong. Benar-benar tidak tahu malu. Ayah, kenapa kamu datang? Bodoh, kamu mengalami masalah besar, tentu saja aku harus datang untuk membelamu. Ayah, katanya kamu akan datang. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku bisa mempersiapkan diri. Kamu memanggil siapa ayah? Kau terus teriak sembarangan, aku akan potong lidahmu. Susu BOSS Su. Saya rasa Anda salah paham, antara saya dan Yuan Yuan. Hanya sedikit konflik kecil, kami bisa menyelesaikannya sendiri. Konflik kecil? Jiang Ziang, berani kau ulangi lagi? Sudah kubilang sebelumnya. Orang ini licik, tidak bisa dijinakkan. Tapi belum terlambat. Hari ini, aku akan membersihkan sampah untukmu. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Sekarang akulah pemimpin grup Su, kalian harus patuh padaku. Hahaha, baru benar. Sayang, kita sudah jadi miliuner sejati. Kita tidak perlu takut pada siapapun. Hahaha. Suamiku, kau hebat. Aku lihat sampai kapan kalian bisa sombong. Bos Zhang memang hebat, kurasa. Tak lama lagi posisi orang terkaya akan berganti.
Hei, itu juga karena Kian jeli. Bisa bertemu Bos Jiang. Pria sehebat ini. Bos Jiang, kami harap ke depannya bisa terus ikut Anda, cari sesuap nasi. Ah, itu mudah. Asal kalian setia ikut aku. Jamin hidup mewah. Orang terkaya tidak layak mengikat sepatuku. Halo, urusannya cepat selesai. Apa katamu? Ibuku kenapa? Olengki. Yuan. Ibumu di pesawat. Gagal diselamatkan, sudah meninggal. Semua sudah kulakukan. Jiang Xiang, sekarang kau puas? Ibumu mati karena kau. Omong kosong. Tante jelas dibunuh oleh kalian. Xiang, kau harus kuat. Sekarang kau punya segalanya, arwah tante. Diam. Jangan kutuk ibuku. Su Qing Yuan. Apa kau lagi main belakang? Jiang Xiang, keadaan sudah sampai. Seperti ini, kau masih mau bohongi diri? Masih ada artinya? Aku tidak peduli arti. Aku tanya, apa kau lagi main belakang? Ibu sekarang di mana? Lihat sendiri. Xiang, Apakah benar karena aku membuat ibu sakit? Xiang, dengarkan penjelasanku. Pergi. Jangan terlalu senang, aku beritahu kalian. Zing dan grup Su. Begitu dia bangkit, kalian semua tidak akan bisa lolos. Benarkah? Jangan terlalu senang dulu. Ayah, maksudmu adalah... Ayo lakukan. Yuan, sahammu yang diencerkan sudah kembali. Dan perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan juga sudah berhenti. Ini tidak mungkin. Ayah, ternyata kau sudah memperkirakan hari ini akan datang. Bodoh. Mana mungkin aku membiarkanmu diperlakukan seperti ini? Dia pikir dengan menarik beberapa orang tua yang tidak punya kekuasaan bisa membuat masalah. Kalau kau tidak tenang, sisa hidupmu habiskan di penjara untuk introspeksi. Orang tua, jangan terlalu senang, perjanjian transfer saham sudah ditandatangani, Xiang. Sekarang adalah pemegang saham terbesar grup Su. Bahkan jika tidak ada yang mendukungnya. Lalu apa, Tang Kian? Aku mohon, pakai akal sehatmu, beberapa lembar. Kontrak yang tidak dilegalisasi ini, apa bedanya dengan sampah? Lagi pula semua yang kalian lakukan hari ini terekam di CCTV, kau pikir hukum akan berada di pihakmu? Pada dasarnya, grup Su hanyalah perusahaan kecil. Untuk latihan putriku, bisnis Su yang sebenarnya tersebar di seluruh dunia, sedikit saham ini tidak berarti apa-apa. Semuanya hancur, Xiang, katakan sesuatu. Ini semua salahku. Semua ini terjadi karena aku. Ayah. Aku tahu salah, ayah beri aku kesempatan. Dia, semua karena dia, hari ini terjadi. Serangkaian masalah, ibuku juga meninggal karena dia. Ayah, Yuan juga dibohonginya. Dialah yang sebenarnya ingin berbuat jahat pada keluarga Su. Semua yang kulakukan ini untuk kebaikan keluarga Su. Aku juga tulus pada Yuan. Benar, semua yang kami lakukan adalah untuk membantu Su Qingyaun. Menyelamatkan grup Su, keluarga Su tidak boleh seperti ini. Membalas budi dengan kejahatan, benar, kami juga bermaksud baik. Bos Su, kita kan rekan kerja. Jangan sampai kau menikam dari belakang. Aku harus mengakui, kalian ini sekelompok orang terus-terusan melanggar batas. Bohong apa saja bisa dibuat. Yuan. Ayah, semua bukti ada di sini, bisa langsung diserahkan ke polisi. Kalian ini, orang-orang yang tidak tahu malu. Sampai sekarang masih keras kepala, aku seharusnya langsung lempar ke laut untuk jadi makanan ikan. Ayah, istri, kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku semua dikendalikan olehnya. Aku tidak pernah berniat menyakiti keluarga Su. Yuan, di hatiku juga ada kamu, Yuan. Jiang Xiang, kau tega untuk dirimu sendiri. Mengkhianatiku, kau masih manusia. Damn, aku belum menghitung denganmu. Kalau bukan karena kau yang menghasut, ibuku tidak akan tewas. Yuan tidak akan salah paham padaku. Jian Xianye, dasar baingan. Ibumu tewas karena ulahmu sendiri. Kau menjadi seperti ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Diamlah kau, si manis. Yuan juga sudah tahu, aku sama sekali tidak mencintainya. Beri aku kesempatan terakhir, hanya sekali ini saja. Boleh tidak?
Jiang Ziang, karma sudah datang untukmu. Suara sirene dari mana? Siapa yang menelepon polisi? Bossu, semua ini adalah rencana Tang Qianqian dan Jiang Ziang yang menyuruh. Aku tidak terlibat. Bos Su, kami hanya tamu yang datang ke pesta, tidak bermaksud menentang Anda. Bos Su, kita kan rekan kerja. Kasih jalan hidup dong. Sekumpulan penjilat, sekarang baru menyesal? Sudah terlambat. Kau berani melaporkanku, Zhang Jiange. Ini karena hatimu yang busuk. Seharusnya kau sudah tahu akan berakhir seperti ini. Tidak. Tidak mungkin. Jika reputasiku rusak, grup Su juga akan terpengaruh. Kalian kan pebisnis. Kalian tidak akan melakukan ini. Jiang Ziang, kau terlalu menganggap dirimu penting. Bagi keluarga Su, kau hanya seperti kutu busuk. Kau pikir pengaruhmu bisa mengganggu keluarga Su? Yuan. Aku tidak percaya kau tidak punya perasaan sama sekali padaku. Aku sudah mengejarmu selama 6 tahun penuh. Bukankah kamu bilang mau memberiku anak? Jiang Ziang, ucapan seperti itu tidak perlu diucapkan. Semua ini sekarang adalah hasil perbuatanmu sendiri yang menghancurkannya. Benarkah tidak ada kesempatan lagi untukku? Sangat disayangkan. Tidak bisa. Semua orang, letakkan tangan di kepala dan ikut aku. Pengadilan akan memulai pembacaan putusan. Semua berdiri. Terdakwa Jiang Ziang didakwa melakukan penggelapan dana perusahaan, menjual dan membocorkan rahasia inti perusahaan, membahayakan keselamatan orang lain. Dinyatakan bersalah. Dihukum penjara selama 15 tahun. Dengan sengaja menghalangi pasien hingga menyebabkan kematian karena terlambat mendapat pertolongan, terbukti melakukan pembunuhan berencana. Dinyatakan bersalah, dihukum penjara selama 20 tahun. Haha. Kalian semua pantas mati. Matilah kalian semua. Hahaha. Yuan. Aku salah, aku benar-benar tahu salahku. Ibu. Akulah yang menyebabkan kematianmu. Aku benar-benar binatang. Berita terbaru, Presiden Grup Su, putri orang terkaya, mengumumkan pengunduran diri dari panggung bisnis. Berencana berkeliling dunia. Koharap kamu bisa hidup lebih bahagia. Ibu, kamu benar. Aku tidak pantas untuknya. Nona Su, Anda masih memiliki satu kesempatan untuk mengunjungi tahanan. Yakin tidak membutuhkannya? Tidak ada yang perlu kubicarakan dengannya. Sisa hidupnya, biarlah ia merenung di penjara. Cantik. Sudah siap menyambut kehidupan barumu?